Sekarang tibalah saatnya kita benar-benar mengambil nasib bangsa dan nasib tanah air di dalam tangan kita sendiri. Hanya bangsa yang berani mengambil nasib dalam tangan sendiri akan dapat berdiri dengan kuatnya. Pada tanggal 14 Agustus 1945, Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Berita tentang kekalahan tersebut sangat dirahasiakan oleh Jepang. Bahkan semua stasiun radio disegel oleh Jepang. Tetapi, ternyata siaran tersebut tertangkap di Indonesia dan didengar oleh Sultan Syahrir. After 4 days of patient waiting for Japan's final word of surrender, the eager crowds in London got their reward. Sore hari, setelah mendengar berita kekalahan Jepang, Sultan Syahrir dan para pemuda melaksanakan rapat di Jakarta. Keberadaan kita di sini untuk melancarkan rencana kita menuju kegerbangan kemerdekaan Indonesia. Tapi Bung, Jepang masih menguasai kita. Bagaimana dengan putra-putri negara kita? Waalaikumsalam. Saudara-saudara, saya mendengar berita menggembirakan untuk kita semua bahwa Jepang telah menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Saya mendengar berita tersebut dalam radio luar negeri. Maka telah terjadi kekosongan di kekuasaan di Indonesia. Sungguh kabar gembira yang tadi Anda kabarkan. Tapi apa itu kekosongan kekuasaan? Saya perjelas. Jadi saat ini Jepang sudah tidak lagi berkuasa di negeri kita karena telah menyerah kepada sekutu. Sedangkan sekutu belum menguasai negara kita. Lalu, apa yang harus kita lakukan untuk mengisi kekosongan pada kekuasaan ini? Bagaimana kalau kita meminta kepada Bung Karno dan Bung Hatta untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia secepatnya? Ya, saya setuju. Karena ini adalah waktu yang tepat untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Baiklah, kalau begitu, kalau kalian semua setuju, mari kita pergi ke rumah Bung Karno untuk membicarakan hal ini. Semua setuju? Setuju! Rapat pun diakhiri. Keesokan harinya, pada tanggal 15 Agustus 1945, Khairul Saleh, Sultan Syahrir, Wikana dan Darwis tiba di kediaman Soekarno untuk menyampaikan hasil keputusan rapat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Permisi Bu, apakah ada Bung Karno di dalam? Kami semua ingin bertemu. Iya ada, Bapak ada di dalam, masuk aja. Bapak ada yang ingin bertemu. Siapa Bu? Para pemuda katanya ingin membicarakan hal yang penting. Baik, saya akan temui mereka. Ya, silakan duduk. Saya dengar dari istri saya ada yang mau dibicarakan. Kemarin kami telah mendengar berita kekalahan Jepang kepada sekutu. Oleh karena itu terjadi kekosongan kekuasaan di Indonesia. Ya, jadi kemarin kami mengadakan rapat dan kami semua setuju agar Bung Karno dan Bu Hatta segera menyusun kemerdekaan Indonesia secepatnya. Mungkin saya akan usahakan setelah saya berunding dengan anggota PPKI lainnya. Tidak, kita tidak bisa menunggu waktu lebih lama lagi, karena ini adalah waktu yang tepat untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Apa kalian tidak memikirkan akibat yang akan kita dapatkan apabila kita senekat ini untuk memproklamasikan kemerdekaan? Kita akan diserang oleh Jepang. Justru itu, sekarang Jepang tidak lagi berkuasa di Indonesia. Jadi untuk apa kita menyia-nyiakan kesempatan ini? Benar, dan kami tidak berharap Anda melaksanakan rapat bersama PPKI terlebih dahulu. Kami takut Jepang mengetahui rencana kita. Baiklah, beri saya waktu untuk berdiskusi dengan para golongan tua. Baiklah, kalau begitu kami pamit undur diri. Karena masing-masing mempertahankan pendapatnya, keempat orang golongan muda tersebut berpamitan kepada Bung Karno. Mereka meninggalkan kediaman Bung Karno dengan wajah kesal.
Kemudian Soekarno meminta para golongan tua untuk datang ke kediamannya dan membicarakan permasalahan tersebut. Bagaimana ini? Para pemuda menginginkan untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Jangan gegabah, Bung. Proklamasi kemerdekaan harus dipersiapkan dengan matang-matang. Jangan sampai sesuatu yang tidak diinginkan terjadi nantinya. Saya setuju. Menurut saya, yang terpenting adalah menghadapi sesuatu yang hendak kembali berkuasa di negeri ini. Selain itu, masalah kemerdekaan yang akan dilaksanakan dari sidang PPKI tanggal 18 Agustus. Ya, lagi pula mereka masih muda. Cara berpikir mereka masih pendek. Kita harus melihat masa depan. Dan kita harus mempersiapkannya dengan matang agar semua tidak berantakan. Baiklah, Bung. Berarti kita semua telah sepakat. Meski berat hati dengan keputusan Soekarno, para pemuda yang telah meninggalkan kediaman Soekarno tetap tidak putus asa. Mereka pun menyusun strategi bagaimana membujuk Soekarno dan Muhammad Hatta untuk memproklamasikan kemerdekaan sesegera mungkin. Akhirnya mereka memutuskan untuk mengasingkan kedua tokoh tersebut ke Rengas Dengklok agar terhindar dari pengaruh Jepang di Jakarta. Sekarang apa yang harus kita lakukan? Sementara para golongan tua enggan untuk mengikuti keinginan kita. Bagaimana kalau kita asingkan Bung Karno dan Bung Hatta keluar daerah Jakarta agar mereka berdua bebas dari pengaruh di Jepang? Tapi kemana ya? Bagaimana kalau kita ke Rengas Dengklok? Di sana keamanannya sangat terjamin. Bagus juga. Saya setuju dengan itu. Apa kalian semua setuju? Setuju! Para pemuda pun menyetujui ide tersebut. Pada malam hari, Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta dibawa oleh sekelompok pemuda menuju Rengas Dengklok. Rombongan ini berangkat dari kediaman Soekarno yang dikawal oleh pasukan peta. Assalamualaikum. Jadi gini, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, ada apa? Rombongan Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta tiba di Rengas Dengklok dengan selamat pada waktu subuh tanggal 16 Agustus 1945. Soekarno-Hatta berada seharian penuh di sana. Hatta, Soekarno, apa tujuan kalian membawa kami berdua ke sini? Maaf atas kelancangan kami, Bung. Tapi ini semua demi kebaikan bangsa Indonesia. Kami ingin membahas tentang proklamasi ini, Bung. Bukankah Soekarno sudah katakan bahwa masalah ini akan diselesaikan di sidang PPKI? Kenapa harus nunggu PPKI? PPKI itu buatan Jepang. Kami ingin memerdekakan Indonesia tanpa campur tangan bangsa lain. Nah, pendapat itu benar. Kita masih terlalu dini untuk memproklamasikan kemerdekaan. Kita masih butuh bantuan Jepang. Bagaimana kalau perkataan Jepang hanya sekedar janji manis belaka? Apa yang Anda lakukan? Namanya kita harus menunggu janji Jepang itu. Kita juga berhak memproklamasikan negara kita sendiri demi rakyat-rakyat yang terkecil dan terbelenggu dalam tanah mereka sendiri. Dan mereka berhak bebas. Dan sekaranglah waktunya. Harap tenang para saudara. Mari kita selesaikan ini dengan bijak dan tenang. Kalian semua, lepaskan ikatan mereka berdua. Saya mengerti tentang pertimbangan kalian berdua sekarang. Dan kami pun memang belum mempertimbangkan masalah ini dengan baik. Tapi kami yakin kita semua bisa memanfaatkan situasi ini dengan baik. Lagi pula, para pemuda-pemudi di Jakarta sedang menyusun pertahanan dari Jepang. Pada pukul 5:30 sore, rombongan dari Jakarta yang dikenal oleh peta tiba di Rengas Dengklok untuk menjemput Soekarno dan Muhammad Hatta. Syukurlah kalian baik-baik saja. Lalu bagaimana keputusannya? Setuju bahwa kemerdekaan kali ini dilakukan tanpa adanya campur tangan dari Jepang. Lalu kapan kita akan melaksanakannya? Bagaimana jika besok? Ya, besok kami akan melaksanakannya. Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta pergi meninggalkan tempat tersebut. Sementara Ahmad Subarjo dan Khairul Saleh tinggal sebentar untuk membahas tempat pembuatan teks proklamasi.
Teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Bagaimana jika dulu Laksamana Maeda? Ia adalah orang Jepang yang mendukung kemerdekaan Indonesia. Ya sudah, kita pergi ke sana. Selesailah perundingan di Rengas Dengklok. Semua anggota golongan muda maupun golongan tua kembali ke Jakarta untuk membahas lanjut rencana proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945. Assalamualaikum. Selamat malam, ada apa Bung? Maaf, mau malam-malamnya. Kami sedang ingin membicarakan tentang tempat proklamasi yang akan dilaksanakan di esok hari. Oh benar begitu? Kalau begitu silakan masuk. Saya turut gembira atas kabar itu. Jadi silakan pergunakan apa yang kalian butuhkan di sini. Setelah pulang dari rumah Laksamana Maeda, Soekarno pulang dan menemui Fatmawati istrinya untuk minta dijahitkan bendera merah putih yang akan dikibarkan pada saat pembacaan teks proklamasi. Alhamdulillah Bu, semua berjalan dengan lancar. Makasih telah menemani di masa yang sulit ini. Iya Bapak, berterima kasih juga kepada Allah yang sudah melancarkan rencana kita untuk memerdekakan bangsa ini. Pasti Bu, besok kita akan melaksanakan upacara bendera yang diiringi lagu Indonesia Raya karya Bung Supratman. Oleh sebab itu, saya meminta Ibu untuk menjahit bendera yang akan digunakan pada esok hari. Oh bisa, tapi Ibu cuma punya kain merah putih. Tadi juga kain itu sisaan yang sebelum-sebelumnya. Gak apa-apa Bapak. Tidak apa-apa, buat saja bendera yang sederhana. Yang penting kita punya niat. Baik Pak, Bapak persiapkanlah saja proklamasi untuk besok. Baik Bu, doakan saja. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta.